Bab 901 meratakan puncak berkabut. Aku tidak berharap mereka juga akan datang. Ini berarti aku bukan target satu-satunya mereka. Tujuan mereka kemungkinan adalah Misty Peak. Chu Feng mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa situasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Pemuda itu benar-benar terlalu menakutkan. Bukan hanya kekuatannya yang kuat, pakaiannya membuat orang lain tidak nyaman, jimat di seluruh tubuhnya, dan untaian panjang manik-manik di lehernya. Penampilannya persis seperti dua pemuda yang menyelamatkan Murong Sun. Namun, kekuatannya jauh di atas keduanya. Jika keduanya berasal dari tanah suci martialism, orang ini pasti datang dari sana juga. Satu hal jika ini hanya pertempuran antara mereka yang berasal dari wilayah Laut Timur. Namun, jika orang-orang dari tanah suci martialisme ikut campur, maka keadaan mereka sekarang jauh dari meyakinkan. Chu Feng, seperti yang aku pikirkan, kamu ada di sini. Petik 2. Tepat pada saat itu, Murong Sun menemukan Chu Feng dan yang lainnya. Dia dalam kegilaan, seperti kucing yang memakan kotoran tikus. Penampilannya yang ganas membuatnya tampak seperti ingin makan daging Chu Feng dan meminum darahnya. Jadi bocah terkenal ini adalah Chu Feng. Benar-benar lebih baik melihat sendiri daripada mendengarkan rumor. Pada hari-hari ini, kamu benar-benar membuat keributan di wilayah Laut Timur. Aku pikir kamu adalah seorang pria muda yang mengesankan, tetapi pada akhirnya, kamu hanya seorang pengecut yang bersembunyi di dalam Misty Peak, ejek ketua klan Inferno Divine Bird. Chu Feng, aku yakin kamu tahu mengapa kita datang ke sini hari ini. Jika kamu seorang pria, maka keluarlah sekarang juga. Aku bisa meminta Archipelago Master Murong untuk meninggalkanmu mayat yang tidak tercemar. Petik 2. Pada saat yang sama, kepala dari klan Boulder Mutation Base juga berbicara. Suaranya seperti guntur saat bergema di udara. Ketua Panshi 1, kamu benar-benar melihat Chu Feng ini terlalu tinggi. Jika kamu bertanya kepada aku, saraf bocah ini hancur karena melihat begitu banyak orang. Dia sudah melakukan keajaiban dengan berdiri di sana dengan semacam stabilitas. Kamu ingin dia berjalan menuju kematiannya sendiri? Hehe, itu benar-benar mustahil, kata kepala klan Bloodscale Monstrous Fish dengan senyum aneh dan mengejek. Chu Feng, aku adalah master dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Nikong. Selama kamu menyerahkan tombak naga perak anak aku, lalu berlutut dan memohon pengampunan, atas semua tindakan jahat yang telah kamu lakukan pada Kepulauan Eksekusi Immortal aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Aku tidak akan membahayakan teman-teman kamu, aku juga tidak akan menyalahkan Misty Peak karena membawa kamu masuk. Petik 2. Akhirnya, Master Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Nikong, berbicara. Namun, dia memiliki sikap yang sangat jahat. Kata-katanya berarti tidak ada keraguan Chu Feng mati hari ini. Dia bahkan ingin Chu Feng berlutut dan memohon pengampunan sebelum dia melepaskan teman-temannya. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka semua. Murong Nikong, itu nada yang kamu miliki di sini. Menurut kamu di mana ini? Ini bukan Nusantara Eksekusi Abadi kamu. Ini adalah puncak berkabut. Setelah datang ke tempat ini, kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau? Namun, tidak ada yang menyangka Chun Wu akan meneriaki orang terkenal dan kuat seperti Murong Nikong dengan nada yang begitu keras. Pada saat itu, semua orang dari Misty Peak tidak dapat membantu menghirup dalam-dalam. Mereka tidak sedikit takut, terutama Xia Yu dan Dong Sui. Mereka dengan cepat mengirim pesan mentalnya, mengatakan padanya untuk tidak berbicara secara bergiliran. Bocah yang mana dari yang ini berasal? Kamu berani berbicara kepada aku seperti ini? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Memang, sedikit ketidaksenangan melintas di mata Murong Nikong setelah dibalas. Aku adalah murid Lady Piao Miao, Chun Wu. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan menunjukkan kesopanan jika kamu datang mencari masalah di Misty Peak. Chun Wu sangat pantang menyerah. Meskipun dia tahu mereka memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak kalah dalam hal penampilan luar. Sebenarnya, ketika dia berbicara, Chun Wu sangat takut. Penampilannya yang tak kenal takut saat ini adalah sesuatu yang dia paksa keluar sepenuhnya, karena itu akan sangat omong kosong untuk mengatakan dia tidak takut pada formasi orang-orang seperti itu. Namun, masih berani membalas sementara takut mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dari situ, orang bisa tahu meskipun mereka semua adalah murid Lady Piao Miao, Chun Wu memang lebih kuat dari Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui. Setidaknya, dalam hal keberanian, dia lebih unggul. Jadi, kamu adalah murid Lady Piao Miao. Tidak heran kesombongan. Namun, kamu masih muda, dan karenanya kurang pengalaman. Demi Lady Piao Miao, aku tidak akan menyalahkan kamu. Namun, Chu Feng adalah orang yang tangannya telah membunuh banyak nyawa dan punggungnya dibebani dengan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya akan mencemari tanahmu yang tak bercela untuk memungkinkan orang seperti dia tinggal di Misty Peak. Cepat kirim dia keluar. Aku kemudian dapat mengabaikan apapun yang telah terjadi. Petik 2.
Setelah mengetahui identitas Chunwu, master dari Archipelago Eksekusi Immortal sebenarnya menyingkirkan kulitnya yang marah, dan malah tersenyum ringan. Dia berencana untuk menempatkan Misty Peak di posisi yang lebih tinggi, sementara dia berada di posisi yang lebih rendah. Dia memberikan wajahnya. Tetapi ada makna lain di balik kata-kata itu, dan itu juga sangat jelas, dia sudah memberi wajah Lady Piao Miao sekarang. Jika dia mengembalikannya, maka dia harus memberitahu Chu Feng untuk pergi. Jika tidak, itu berarti dia menolak tawarannya. Dan jika itu masalahnya, maka tidak ada kebaikan yang akan ditampilkan hari ini. Jadi, pada saat itu, semua orang di puncak Misty mengerti apa yang dimaksudkan oleh Murong Nikong. Mereka semua tanpa sadar melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Selain mereka yang sangat dekat dengan Chu Feng, Dong Sui, Xia Yu, dan beberapa penjaga puncak berkabut semua memunculkan harapan di mata mereka, mereka ingin mendorong Chu Feng keluar. Mereka tidak ingin mati karena orang luar seperti Chu Feng. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Namun, pada saat itu, Chunwu dengan tegas berbicara. Selain itu, ada sesuatu yang lain di balik kata-katanya, mereka tidak akan mengirim Chu Feng keluar. Hahaha, jika kamu tidak, maka aku tidak akan keberatan meratakan puncak berkabutmu, kata Murong Nikong sambil tersenyum. Lelucon yang luar biasa, apa yang kamu ambil sebagai Misty Peak? Kamu pikir tumpukan sampah seperti kamu bisa meratakan Misty Peak? Chunwu mengejek. Banyak rata, ho, aku akan membiarkan seorang gadis bodoh seperti kamu tahu apakah kami sekelompok sampah atau tidak. Petik 2. Saat itu, Murong Nikong membuat senyum aneh. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya dengan cepat. Dia berteriak, ratakan puncak Misty. Setelah dia berbicara, itu membangkitkan semangat jutaan tentara, membangkitkan kegembiraan yang tak tertandingi. Mereka semua mengangkat tangan dan berteriak, datar Misty Peak. Datar Misty Peak, DATARKAN Misty Peak. Seruan serentak puluhan juta pakar budidaya bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur. Itu mengguncang dunia itu sendiri, membuatnya seolah-olah hampir runtuh. Bab 902 King of All Kings. Teriakan beberapa puluh juta jauh lebih memekakkan telinga daripada guntur. Bahkan udara tidak bisa menahan kekuatan penetrasi dari kebisingan seperti itu tanpa henti bergetar. Tentara bersemangat tinggi, seolah-olah api keinginan mereka untuk berperang benar-benar dinyalakan. Mereka tampak seolah-olah mereka benar-benar siap untuk memulai pertempuran-pertempuran yang bisa menginjak apapun. Ketika menghadapi kekuatan mereka yang tak terhentikan, orang-orang di dalam Misty Peak mengerutkan kening dengan erat. Mereka merasa sangat gelisah. Bahkan ada banyak yang tidak bisa menahan diri, mata mereka dipenuhi rasa takut. Dalam teriakan mereka, mereka bisa merasakan resolusi tanpa ragu untuk bertarung. Kali ini, mereka benar-benar siap. Jadi, mereka yang dari puncak berkabut sangat ketakutan. Mereka bahkan mulai curiga apakah formasi pertahanan Misty Peak mereka benar-benar akan bertahan jika pasukan puluhan juta ini mulai maju. Bagaimana jika mereka semua menyerang secara bersamaan? Dengan kekuatan Lady Piao Miao, bisakah dia benar-benar menahannya? Jika formasi tidak dapat bertahan, dan jika Lady Piao Miao dikalahkan, maka tidakkah mereka semua akan mati juga? Ratakan puncak Misty, kamu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan berat terdengar. Setelah suara itu bergema, udara bergetar mulai bergetar keras. Bahkan ada retakan pada jalinan ruang, seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, laut di bawahnya melonjak. Gelombang besar muncul, dan itu hanya bisa menyentuh langit. Gelombang kejut yang bahkan bisa membalikkan alam semesta terbalik dari teriakan itu, meledak keluar dari Misty Peak. Dalam sekejap, tentara yang berdiri tegak di udara tidak bisa menghentikan guncangan keras seperti itu. Mereka semua berguling dan jatuh, dan bahkan ada banyak yang kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka hampir seperti hujan ketika mereka turun dari langit, jatuh ke gelombang besar. Pada saat itu, dari pasukan puluhan juta, hanya Martial Kings yang bisa berdiri dengan stabil. Bahkan Murong Sun yang kuat jatuh di udara. Mereka semua dalam kondisi memar, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti tentara yang teratur. Semua orang dari Misty Peak bersuka cita karena mereka semua tahu Lady Piao Miao telah datang. Seperti yang diharapkan, ketika mereka menoleh, dua orang, dari kedalaman Misty Peak, berjalan perlahan menuju pintu masuk. Tentu saja, keduanya adalah Qiu Sui Fuyan dan Lady Piao Miao. Wus, setelah Lady Piao Miao muncul, Murong Nikong melambaikan lengan bajunya dan melepaskan semburan aura yang kuat. Aura Raja Bela Diri itu sangat kuat, dan memiliki kekuatan untuk menenangkan segalanya. Di daerah-daerah yang dilaluinya, semua goncangan mereda, dan pada akhirnya, mereka semua tertekan. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan Lady Piao Miao. Sebaliknya, semua wajah mereka tampak suram. Dengan hanya teriakan marah, dia membawa kekacauan di seluruh pasukan mereka. Dengan demikian,
mereka tahu bahwa kekuatan Lady Piao Miao bukan hanya rumor. Dia memang orang terkuat di wilayah Laut Timur. Lady Piao Miao, itu sangat luar biasa. Perbatasan junior ini telah diperlebar hari ini. Setelah menenangkan kerusuhan, Murong Nikong sedikit tersenyum, lalu menyingkirkan kesombongan sebelumnya dan dengan rendah hati menyapa Lady Piao Miao. Murong Nikong, kamu bisa membuang fasad ini. Apakah kamu yang mengatakan kamu akan meratakan puncak berkabutku? Lady Piao Miao dengan dingin bertanya, tatapannya tajam. Aku memang yang mengatakan itu, tapi ada alasannya. Bahwa Chu Feng telah membunuh anggota yang tak terhitung jumlahnya di Kepulauan Eksekusi Immortal aku. Dia juga mengambil Royal Armament putra aku, mengambil tunangan putra aku, dan bahkan membunuh cucu immortal pertama kepulauan aku, Ya Fei. Permusuhan yang dimiliki Kepulauan Eksekusi Abadi aku dengan anak ini tidak bisa didamaikan. Nyonya, kamu benar-benar tidak harus melindunginya, kata Murong Nikong. Oh, aku melindungi siapapun yang aku mau. Tidak ada yang bisa memberitahuku sebaliknya. Namun, kalian semua, dengarkan. Aku akan mengingat mereka yang datang untuk menyerang puncak berkabutku. Klan burung Divine Inferno, klan Boulder Mutation Base, klan ikan-ikan skala darah. Kalian tiga klan benar-benar sangat mengesankan. Adalah satu hal untuk bersekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal untuk menindas orang lain, tetapi sekarang kamu berani menindas aku. Aku akan membersihkan hutang ini dengan kamu semua di masa depan. Petik 2. Warna kulit Lady Piao Miao tenang, tetapi seolah-olah ada dua bilah tajam udara dingin di matanya. Dengan pandangan sekilas itu membuat mereka yang melihat mereka merasakan es yang menusuk tulang. Ini. Lady Piao Miao benar-benar kuat. Setelah dia berbicara, orang-orang dari tiga klan monster besar panik. Bahkan kepala mereka dengan kuat mengerutkan alis mereka dan beberapa kegelisahan mulai berkilauan di mata mereka. Dari reaksi seperti itu, meskipun mereka adalah kekuatan puncak yang menguasai sebagian dari dunia ini, mereka masih takut akan karakter negara adik kuasa seperti Lady Piao Miao. Namun, meskipun takut, mereka tidak mundur. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa mereka tidak datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik. Mereka benar-benar membuat keputusan. Haha, seperti yang diharapkan dari orang yang aku hormati. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Namun, Nona Piao Miao, meskipun kamu kuat, jangan meremehkan kami anak-anak muda. Aku berbicara dengan sopan kepada kamu sehubungan dengan kamu seorang senior. Tapi jangan manfaatkan senioritas kamu dan tolak wajah yang aku tawarkan. Jangan kira kami tidak memiliki kemampuan untuk meratakan mistifik kamu. Aku akan mengatakan beberapa kata yang terdengar agak tidak menyenangkan. Jika kita tidak memiliki kemampuan ini, kita tidak akan datang ke sini hari ini. Pada saat itu, Murong Nikong menyingkirkan senyumnya dan mengungkapkan sikap seorang raja. Jangan berpikir hanya memiliki pertempuran kata-kata. Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini, maka silakan. Coba. Tatapan Lady Piao Miao tiba-tiba berkedip dan ekspresinya yang acuh tak acuh langsung berubah menjadi sedingin es. Ledakan. Pada saat yang sama, pakaiannya mulai berkibar dengan cepat. Aura yang sangat tak terbatas meledak dari tubuhnya. Ketika aura itu muncul, ruang itu sendiri di luar Misty Peak runtuh. Area yang disentuh oleh aura seperti itu berubah menjadi hitam pekat. Aura ini, dia peringkat 6 Martial King. Setelah merasakan aura yang tak tertandingi itu, ekspresi setiap orang berubah sangat. Mereka dapat dengan jelas merasakan alam kultivasi Lady Piao Miao saat ini. Orang terkenal dan kuat yang telah hidup selama hampir 1000 tahun adalah peringkat 6 Martial King. Kultivasinya bahkan di atas Master Kepulauan Eksekusi Immortal. Pada saat itu, keributan muncul di dalam pasukan Kepulauan Eksekusi Abadi dan tiga klan hebat besar. Rasa takut terlihat oleh mata telanjang muncul di wajah banyak orang. Berbeda dengan mereka, orang-orang dari puncak Misty sangat gembira. Meskipun mereka tahu Lady Piao Miao kuat, mereka tidak berharap dia sekuat ini. Jika peringkat 5 Raja Bela Diri sudah menjadi puncak para ahli wilayah Laut Timur, maka peringkat 6 Raja Bela Diri di atas semua ahli raja dari semua raja. Bab 903 Lady Piao Miao Junior. Aku benar-benar tidak berharap kekuatan Lady Piao Miao telah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar layak untuk perayaan. Petik 2. Melihat aura mengerikan yang melonjak di udara, orang-orang di dalam Misty Peak semua merasa sangat gembira, terutama untuk Dong Sui, Xia Yu, dan yang lainnya yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang tersenyum paling bahagia, karena mereka sendiri tidak berharap tuan mereka sekuat ini. Martial King peringkat 6 itu pastinya kekuatan puncak di wilayah Laut Timur. Angka tidak bisa membawa mereka keuntungan ketika menghadapi peringkat 6 Martial King. Jadi, mereka merasa bahwa bukan hanya Misty Peak yang dijaga, pasukan puluhan juta yang menyerang memiliki bencana menuju ke arah mereka. Peringkat 6 Martial King pasti memiliki kekuatan untuk membantai mereka. Booming. Namun, sama seperti mereka merasakan hasilnya ditentukan, sebuah ledakan meletus di langit.
Setelah ledakan itu, aura tak terbatas lainnya muncul, melonjak. Aura itu sangat kuat, itu benar-benar mampu melawan Lady Piao Miao tanpa ada tanda-tanda inferioritas. Pada akhirnya, itu mengusir aura Lady Piao Miao. Aura dari peringkat 6 Martial King diusir oleh orang lain. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, orang yang memiliki aura itu juga peringkat 6 Raja Bela Diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada lagi Martial King peringkat 6? Xia Yu dan Dong Sue yang penuh senyum sebelumnya sekarang berubah pucat. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Hampir semua orang merasa sangat terkejut. Jika kultivasi Lady Piao Miao mencapai peringkat 6 Martial King adalah sesuatu yang bisa mereka terima, maka mereka sama sekali tidak tahu siapa lagi yang bisa mencapai wilayah itu di wilayah Laut Timur. Seperti yang kupikirkan, kamu menyembunyikan seorang ahli. Karena kamu sudah di sini, jangan menyembunyikan diri lagi. Keluar. Biarkan aku tahu siapa yang disembunyikan di dalam pasukan ini. Petik 2. Meskipun Lady Piao Miao juga merasa terkejut, tidak banyak perubahan dalam ekspresinya. Dia tetap tenang, dan telah berbicara dengan suara yang kuat. Aku tidak berharap kamu masih menjadi penindas ini, meskipun kami belum pernah melihat masing-masing selama bertahun-tahun. Tepat pada saat itu, suara serak, tua, dan tersenyum terdengar di langit. Melihat ke asalnya, mereka melihat udara di depan Ryuh Murongsun, dan seorang lelaki tua kemudian muncul entah dari mana. Pria tua itu mengenakan jubah emas, dan bahkan ada cahaya yang bersinar darinya. Dia berpakaian sangat cantik, dan itu bahkan lebih mulia dari pakaian Tuan Kepulauan Eksekusi Immortal, Murong Nikong. Namun, pria tua itu benar-benar terlalu tua. Kepalanya telanjang, hanya ada beberapa helai rambut putih. Mereka terombang-ambing oleh angin, dan itu adalah penampilan yang jelek, tetapi dia membiarkan rambut putih tetap di kepalanya, tidak mau menghapusnya. Kemudian, ketika tatapan seseorang diturunkan ke wajahnya, mereka akan melihat dia benar-benar kulit dan tulang. Tidak, lebih tepatnya, kulitnya telah meninggalkan tulang. Ada kerutan di seluruh wajahnya, kulitnya tidak memiliki sedikit elastisitas. Kulitnya longgar, dan tampak seolah-olah akan jatuh dari wajahnya kapan saja. Pada saat itu, lelaki tua itu tersenyum nyengir, sebenarnya. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahkan tidak ada satu gigi pun di mulutnya. Dari itu, mereka benar-benar tahu bahwa dia adalah orang yang akan mati. Pada saat itu, ketika dia berdiri di udara, perasaan pertama yang dia berikan kepada orang lain diwakili oleh 5 kata diambang kehancuran. Dia benar-benar diambang kehancuran, karena tubuhnya, dari permukaan, tampak terlalu lemah. Itu bahkan sebuah keajaiban ia mampu berdiri di udara, dan beberapa bahkan merasa seluruh keberadaannya akan hancur oleh angin kencang. Namun, ketika orang tua itu muncul pada saat ini, tidak ada yang berani ceroboh karena jelas, dia adalah peringkat 6 Raja Bela Diri yang mengusir aura Lady Piao Miao. Setelah lelaki tua itu muncul, tidak peduli 3 klan mengerikan besar, atau orang-orang dari puncak berkabut, mereka semua terkejut karena di mata mereka, ada sebuah kata yang muncul asing. Mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu. Tidak seorang pun mengenalinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak diketahui? Kami menyapa leluhur, sama seperti dugaan yang dilontarkan tentang siapa orang tua itu, pasukan Kepulauan Eksekusi Immortal, dengan pimpinan Murong Nikong, tertib setengah berlutut di tanah. Dan menyapa pria tua itu. Leluhur, kapan leluhur muncul di Kepulauan Eksekusi Immortal? Siapa orang ini? Pada saat itu, selain orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, hampir semua orang memiliki wajah yang sok, bahkan yang dari 3 klan monster besar. Mereka tidak bisa mengingat kapan pernah ada orang setingkat leluhur di Nusantara Eksekusi Immortal. Sebelum hari ini, mereka belum pernah mendengar tentang orang seperti dia di Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka belum pernah melihat leluhur ini. Murong Mingtian, ini kamu? Namun, Lady Piao Miao, sedikit mengernyitkan alisnya, berbeda dengan kebingungan orang banyak. Matanya berbinar, dia jelas tahu siapa dia. Senior, aku tidak berpikir kamu masih akan mengenaliku meskipun aku terlihat seperti ini sekarang. Hati aku benar-benar terasa hangat. Tapi sayangnya, waktu mengalir terlalu cepat. Dalam sekejap, beberapa ratus tahun telah berlalu. Senior, keanggunanmu telah hilang, dan bagiku, aku juga orang yang akan mati. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali, kata Murong Mingtian dengan senyum tipis. Apa, senior? Dia memanggil Lady Piao Miao senior? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Murong Mingtian ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Petik 2. Ya, aku mengenal semua generasi ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, tetapi aku belum pernah mendengar tentang orang yang bernama Murong Mingtian ini, aku juga tidak pernah melihatnya. Bagaimana dia bisa menjadi leluhur dari Kepulauan Eksekusi Abadi, dan bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tidak hanya itu, aku juga belum pernah mendengar dia punya junior. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia mewarisi posisi Wali Misty Peak.
Jika dia benar-benar memiliki junior, bukankah itu berarti dia juga telah hidup selama hampir 1000 tahun? Setelah mendengar bagaimana Murong Mingtian memanggil Lady Piao Miao, semua orang merasa lebih bingung. Oh, aku mengerti. Pada akhirnya, Andalah yang membuat kepulauan eksekusi abadi ini. Tidak heran itu naik begitu cepat dalam kekuasaan setelah gereja surga pembakaran dipindahkan. Pasti kamu yang selalu mengendalikan dalam gelap, bukan? Tapi itu masuk akal. Jika kamu yang secara diam-diam menyingkirkan kekuatan-kekuatan jahat itu tidak akan membuktikan kesulitan. Namun, aku tidak berharap kamu menyembunyikan diri kamu begitu dalam. Lady Piao Miao tersenyum. Dia sepertinya mengerti segalanya. Namun, Chu Feng menemukan terlepas dari ketenangan di permukaan, mata Lady Piao Miao berkilauan dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik, Chu Feng masih bisa melihatnya. Dengan demikian orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki kebencian yang besar pada orang itu. Bab 904 Kegilaan. Senior, kamu benar-benar pintar. Namun, sepertinya sudah agak terlambat untuk mengetahui hal itu sekarang. Wajah Murong Mingtian tampak puas. Oh, sebenarnya, ketika Nusantara Eksekusi Immortal pertama kali muncul, aku memiliki keraguan aku. Namun, aku yakin kamu sudah mati, jadi aku tidak melakukan penyelidikan. Aku tidak berharap bahwa kamu masih hidup, dan bahkan hidup selama ini, kata Lady Piao Miao. Haha, alasan aku bisa hidup selama ini adalah karena kemampuanku sendiri. Sungguh, jadi bagaimana jika kamu memiliki keraguan? Dari apa yang aku ketahui tentang kamu, tanpa bukti, kamu tidak akan menyerang kekuatan yang baru saja dibuat. Rencana aku juga dipikirkan dengan cermat. Tidak ada yang akan bisa menemukan hubungan antara aku dan kepulauan eksekusi immortal. Selain itu, jadi bagaimana jika kamu menemukan ada? Paling-paling kamu baru saja menghancurkan kepulauan eksekusi immortal dan membunuh ahli waris aku. Namun, selama kamu tidak menemukanku, aku hanya bisa mengubah penampilanku dan bangkit kembali seperti matahari dari pegunungan timur. Jika aku ingin menciptakan kekuatan, siapa yang bisa menghentikan aku? Murong Mingtian tampak sangat bangga, dan nadanya sangat sombong. Haha, pewaris, guru telah memotong tempat itu dengan segel. Dari mana asal pewaris itu? Setelah mendengar kata pewaris, Nyonya Piao Miao tiba-tiba mulai tertawa, itu adalah tawa yang sangat mengejek. Ketika dia tertawa, dia bahkan menatap Murong Nikong dan mencibir, Murong Nikong, oh Murong Nikong. Kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa Murong Mingtian ini adalah nenek moyang keluarga Murongmu, kan? Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa dia hanya orang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa bersanggama. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkanmu? Petik 2. Diam, jangan menghina leluhur aku. Setelah mendengar kata-kata Lady Piao Miao, Murong Nikong, Murong Sun, dan orang-orang lain dari kepulauan eksekusi immortal sangat marah. Dia benar, memang telah terputus oleh segel oleh tuanku pada hari itu, jadi aku mencegahku untuk tidak membuatnya lagi. Saat ini, aku memang kurang memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Itu bukan sesuatu yang tidak akan aku akui. Itu terjadi, jadi itu terjadi. Aku tidak merasa itu semacam rasa malu. Petik 2. Namun, tanpa diduga, Murong Mingtian tidak merasakan penghinaan atas kata-kata Lady Piao Miao. Sebaliknya, dia dengan jujur ayuro-ayuro mengakui mereka. Leluhur, kamu, pada saat itu, Murong Nikong dan yang lainnya semuanya merasa terkejut. Jelas, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Meskipun kamu bukan keturunanku sendiri, kamu adalah penerus yang aku besarkan. Dalam hati aku, kamu adalah putra-putra aku. Semua orang di Nusantara Eksekusi Abadi adalah penerusku. Kalian semua adalah putra dan putri aku. Murong Mingtian berkata dengan datar. Leluhur, 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 leluhur. Pada saat itu, semua orang dari Nusantara Eksekusi Immortal bersorak keras. Beberapa bahkan meneteskan air mata dalam gairah. Senior, apakah kamu tidak merasa malu dengan mempermalukan aku dengan ini? Apakah kamu lupa ini terjadi semua karena kamu? Tiba-tiba, Murong Mingtian menatap Lady Piao Miao dengan marah. Kata-kata Murong Mingtian menyebarkan kemarahannya kepada anggota kepulauan eksekusi abadi. Mereka berteriak keras, bunuh Lady Piao Miao, ratakan Mistipik, balas nenek moyang kita. Bunuh Lady Piao Miao, ratakan Mistipik, balas nenek moyang kita. Kata balas dendam bergema tanpa henti. Tujuan sebenarnya dari Nusantara Eksekusi Immortal sekarang ditunjukkan. Meskipun Lady Piao Miao dan Murong Mingtian tidak banyak bicara, semua orang mendapat informasi dari percakapan mereka. Tampaknya orang yang bernama Murong Mingtian ini benar-benar junior dari Lady Piao Miao. Dia sama dengan dia, murid dari penjaga Misty Peak sebelumnya. Dan, untuk beberapa alasan, akar kehidupannya diputus oleh wali sebelumnya, dan dengan demikian ia kehilangan kemampuan untuk bereproduksi.
Orang itu mempertahankan hati yang penuh kebencian, dan setelah meninggalkan puncak berkabut, dia mendirikan kepulauan eksekusi immortal. Meskipun semua orang tahu pencipta Nusantara eksekusi abadi adalah Murong Longjeng, jelas Murong Mingtian ini adalah penciptanya yang sebenarnya. Master sebelumnya dari kepulauan eksekusi immortal tidak lebih dari boneka. Mereka selalu mendengarkan perintah orang ini, dan kemungkinan Murong Nikong, yang namanya menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, juga merupakan boneka. Murong Mingtian telah mengendalikan kepulauan eksekusi immortal selama bertahun-tahun dalam kegelapan, dan memperluasnya dari kekuatan kecil tanpa nama ke penguasa wilayah Laut Timur. Selain itu, selama beberapa ratus tahun, tidak ada yang menemukan keberadaannya. Dari situ, orang bisa melihat betapa mengesankannya dia. Itu terutama terbukti dari kata-katanya sebelumnya, dia tidak menyangkal fakta bahwa dia kehilangan barangnya, dan sebaliknya mengakuinya dengan jujur. Di permukaan, itu tampak seperti tindakan yang sangat idiot, tetapi ia telah berhasil mengobarkan kemarahan kepulauan eksekusi abadi saat mereka menghadapi puncak berkabut. Itu benar-benar sesuatu yang sangat mengesankan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat dikonfirmasi oleh kerumunan, dan masih ada beberapa cerita di dalam yang tidak diketahui, mereka masih memahami kebenaran. Kepulauan eksekusi immortal telah mengumpulkan begitu banyak ahli di tempat ini tidak hanya untuk tindakan sederhana seperti membunuh Chu Feng. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk membalas dendam di Misty Peak. Seperti yang kupikirkan, itu dia. Dia adalah orang yang melukai tuanku. Aku tidak berpikir benda tua ini masih hidup. Pada saat itu, Chun Wu menyadari. Dia menggertakkan giginya dengan wajah marah. Senior Chun Wu, siapa orang itu? Bisakah kamu memberitahu aku? Tanya Chu Feng dengan pesan mental setelah menariknya ke samping. Junior Chu Feng, orang ini pasti bajingan paling tidak manusiawi di dunia. Kembali pada hari itu, dia dan guru memasuki puncak berkabut bersama-sama. Dia selalu meneteskan air liur atas posisi wali Misty Peak, dan bahkan mengira dia adalah satu-satunya orang yang bisa melanjutkan posisi ini. Namun, ketika kehidupan leluhurku mendekati akhir, dia tiba-tiba mengumumkan ke puncak berkabut bahwa hanya perempuan yang dapat mewarisi posisi wali. Itu membuat Murong Mingtian marah, dan ia mengungkapkan sisi kebinatangannya. Dia benar-benar memasukkan racun ke dalam barang milik leluhurku dan tetua lainnya. Nenek moyang aku memiliki kultivasi yang kuat, jadi setelah diracuni, ia hanya pingsan sementara. Namun, karena yang lain tidak memiliki kultivasi yang besar, mereka mati. Untungnya, tuanku sedang menguji obat pada hari itu, dan karena dia belum menggunakannya, tidak banyak kerusakan yang terjadi pada tuanku. Pada waktu itu, Murong Mingtian mengira dia telah berhasil. Jadi, dia mengambil kunci formasi roh leluhur aku, memasuki tanah terlarang di Misty Peak, dan mengambil teknik misterius terlarang yang diyakini leluhur aku adalah tabu untuk diolah. Setelah itu, Murong Mingtian, yang sudah gila, bahkan bersiap untuk melepaskan iblis yang dimeteraikan. Untungnya, tuanku menghentikannya dan baru pada saat itu krisis berhasil dihindari. Namun, karena masih ada racun di tubuh tuanku, budidayanya terbatas dan dia tidak bisa mengalahkan Murong Mingtian. Karena itu, dia sebenarnya. Setelah mengatakan semua itu, Chun Wu mulai terisak. Air mata mengalir di pipinya, dia benar-benar mulai menangis. Senior Chun Wu, apa yang dia lakukan? Tanya Chu Feng setelah menyeka air mata Chun Wu. Dia tahu Murong Mingtian pasti telah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan pada Lady Piao Miao. Bab 905 Formasi Pedang Abadi. Sebenarnya, tuanku awalnya sangat cantik. Kami telah melihat gambar dirinya yang masih muda, dan dia benar-benar cantik saat itu, bahkan lebih dari Qi Usui senior sekarang. Namun, Murong Mingtian yang gila itu menghancurkan kulit tuanku. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan obat terlarang leluhurku sehingga tuanku tidak pernah bisa mengembalikan penampilannya. Pada kenyataannya, wajah tuanku palsu. Wajahnya yang sebenarnya sudah hancur. Chun Wu diam-diam menangis. Saat itu, Chu Feng erat mengepalkan tangannya. Kemarahan yang tak terlukiskan menyebar dari hatinya. Dia sepertinya tahu mengapa Lady Piao Miao hanya memberikan penampilan yang biasa saja meskipun dia sangat kuat. Mungkin mentalitasnya berubah karena kehancuran kecantikannya, dan merasa daripada memiliki kulit yang indah, lebih baik memiliki yang lebih biasa. Awalnya, Murong Mingtian bahkan ingin menghancurkan kultivasi tuanku, tapi untungnya, leluhurku terbangun. Melihat begitu banyak murid terbunuh, dan bahkan kulit indah tuanku telah tersentuh oleh skema berbisa seperti itu, dia menjadi marah. Dia dengan kejam menyiksa Murong Mingtian, termasuk menggunakan segel yang kuat untuk memotong bagian itu dari Murong Mingtian, dan memberikan kerusakan parah pada tubuh fisiknya. Namun, Murong Mingtian, dengan semacam metode khusus, lolos. Dia terluka berat, sehingga tuan dan leluhur aku merasa dia sudah hancur dan tidak bisa bertahan hidup. Jadi, mereka tidak repot mencari keberadaannya. Namun, tanpa diduga, dia tidak hanya selamat, dia bahkan menciptakan kepulauan eksekusi abadi dan telah hidup selama ini.
Biasanya, bahkan setelah menjadi peringkat 6 Martial King, dia seharusnya tidak bisa hidup selama ini. Namun, alasannya adalah karena dia mengandalkan sesuatu yang dia dapatkan dari Misty Peak. Dan sekarang, bajingan ini bahkan berani membawa begitu banyak orang untuk menyerang tempat yang membesarkannya. Aku belum pernah melihat orang yang tercela seperti dia. Tubuh Chunwu gemetar karena amarah, dan dari itu, bisa dilihat betapa marahnya dia. Chu Feng, yang akhirnya tahu apa yang terjadi, merasakan kemarahan melonjak di sekujur tubuhnya juga. Dia tanpa sadar melemparkan pandangannya ke arah Murong Mingtian, matanya penuh dengan haus darah yang kuat. Mengesampingkan apa yang dia lakukan pada Lady Piao Miao, karena dia adalah penguasa sebenarnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Chu Feng tahu bahwa orang yang mengikat Ziling dengan pelet surga mencengkeram adalah dia. Dia benar-benar telah melakukan dahsyat. Dia tidak bisa dimaafkan. Diam. Siapa yang membiarkanmu meratakan Misty Peak? Ini adalah tempat yang membangkitkanku. Apakah kamu akan meratakan tempat yang membesarkan aku? Namun, siapa yang mengira Murong Mingtian tiba-tiba mencaci maki Kepulauan Eksekusi Immortal? Tentu saja, Kepulauan Eksekusi Immortal cepat menutup mulut mereka, dan tidak ada yang berani mengatakan setengah kata. Dapat dilihat berapa banyak pencegahan yang dimiliki leluhur tak terlihat ini di hati tentara. Beberapa kepulauan eksekusi abadi ini. Eksekusi abadi. Kedua kata ini memiliki cukup makna. Sepertinya kamu sudah merencanakan untuk hari ini ketika kamu membuat nama ini. 1. Datang ke sini untuk menangkap Chu Feng hanyalah alasan, dan alasan sebenarnya kamu datang ke sini adalah untuk membalas dendam pada Misty Peak, kan? Tanya Lady Piao Miao. Senior, mengapa kamu harus membuatnya terdengar sangat tidak menyenangkan? Ada beberapa konflik antara kamu dan aku, tetapi aku tidak punya dengan Misty Peak. Seperti yang aku katakan, ini adalah tempat yang membangkitkan aku. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih, kata Murong Mingtian, tanpa malu. Mengekspresikan rasa terima kasih membutuhkan begitu banyak orang. Lady Piao Miao juga mengejek sambil tersenyum. Jika aku tidak membawa begitu banyak orang, aku khawatir kamu tidak akan membiarkan aku masuk, senior. Kata Murong Mingtian. Jika aku membiarkanmu masuk, aku khawatir aku harus pergi. Bagi aku, kamu tidak di sini untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi sebaliknya, hidup kamu telah mendekati akhir. Kamu ingin meminjam kekuatan puncak untuk memperpanjang hidup kamu, kata Lady Piao Miao dengan kata-kata dingin. Seniorku benar-benar mengerti. Karena kamu sangat jelas tentang hal itu, mengapa ada pertanyaan tambahan? Jika kamu menyingkirkan formasi pertahanan dan membiarkan kami masuk, aku akan mengabaikan semua yang telah terjadi. Jika kamu memaksa aku untuk menembus formasi, maka pada saat itu, kamu tidak dapat menyalahkan aku untuk pembantaian, kata Murong Mingtian. Menembus formasi, itu akan tergantung apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Wajah Lady Piao Miao berubah dingin, dan dia menutup matanya. Kemudian, tangannya dengan cepat mengubah posisi. Lalu dia berteriak, formasi pedang abadi, aktifkan. Wus 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 wus. Pedang besar yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya keemasan melesat keluar dari formasi pertahanan. Setiap pedang memiliki panjang lebih dari selusin meter, dan semuanya berisi kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu juga, berdasarkan perkiraan kasar, ada beberapa puluh juta pedang emas. Ketika mereka berputar, mereka seperti tentara yang menjaga sebuah kota. Bahkan air pun tidak bisa melewati segel pedang terlepas dari arah. Itu memancarkan aura yang kuat, membuatnya seolah-olah tidak ada yang bisa menembusnya. Aku telah mendengar tentang formasi pedang abadi ini dari guru, tetapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Aku telah melihat sesuatu yang baru hari ini. Murong Mingtian sedikit mengerutkan kening pada pembentukan jutaan pedang yang berputar-putar, karena ia telah mendengar betapa kuatnya itu. Leluhur, formasi pedang abadi ini sangat kuat. Jika kami secara paksa melakukan serangan, aku khawatir kami tidak akan berhasil. Murong Nikong tidak dapat membantu mengatakan. Pada saat itu, semua orang merasakan kekuatan formasi pedang abadi itu. Dia merasa bahwa kekuatan formasi pedang abadi tampaknya telah jauh melampaui peringkat 6 Martial King. Jika mereka memaksakan serangan, itu benar-benar akan sulit. Aku belum menjadi peringkat 6 Martial King hanya beberapa hari. Alasan aku tidak datang ke puncak berkabut ini bukan karena aku takut pada Lady Piao Miao, tetapi karena aku takut formasi pedang abadi ini. Kekuatan formasi ini bergantung pada kekuatan wali. Meskipun Lady Piao Miao sekuat aku, karena dia mengendalikan formasi pedang abadi ini, aku benar-benar tidak cocok untuknya, kata Murong Mingtian. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan 3 klan mengerikan besar dan datang ke sini, mengambil risiko bahwa sekte malam iblis yang melumpuhkan dapat menyerang markas kami. Kita tidak bisa kembali tanpa apa-apa, kan? Murong Nikong berkata dengan cemas.
Pengiriman pasukan mereka kali ini benar-benar dapat dikatakan sebagai apa yang mereka miliki. Hanya beberapa ahli yang tertinggal untuk menjaga markas. Jika Crippling Night Demon Sect mengambil kesempatan ini untuk menyerang, markas mereka kemungkinan tidak akan bertahan. Sejak kepala sekte Crippling Night Demon Sect meninggal, mereka tidak perlu takut. Saat ini, kami telah bersekutu dengan 3 klan mengerikan besar. Bukankah itu tugas yang mudah untuk membunuh mereka semua? Wilayah Laut Timur tidak lagi memungkinkan untuk sekte Demon Knight yang melumpuhkan ada. Adapun markas besar, jika tidak bisa disimpan, maka itu bisa ditinggalkan. Puncak berkabut ini adalah sesuatu dari era kuno. Ini adalah tempat paling suci di wilayah Laut Timur. Selama kita menurunkannya, ini akan menjadi markas besar Archipelago Eksekusi Immortal, kata Murong Mingtian. Namun, formasi pedang abadi ini sangat kuat. Bagaimana kita menerobosnya? Murong Mikong merasa bingung.